I need some up and spices so I can feel nice as the bees, cooling like a summer tree, cause it's ICE and you know. Ini lagi nanya Andi BNR 04, kalau kebanyakan main HP, kumat atau enggak? Bro, lo hidup di zaman gini, di zaman gue muda dulu hanya ada 2 zaman. No, 3 tempat untuk hidup. Hidup di bumi, di zaman gue ya. Hidup di bumi, hidup di dalam kepala lo sendiri. Jadi lo hidup di dalam kepala sendiri. Satu lagi lo hidup di dalam rumah, which is itu ada suami, istri lo berantem sama dia. Itu aja tuh, tiap hari lo gitu berantem aja yang lo pikirin. Jadi lo hidup hanya di rumah. Lo hidup nggak di bumi, lo hidup di rumah. Berantem sama suami, berantem sama istri, ngurusin anak, itu bikin lo stres. Di zaman gua. Sekarang ada satu zaman lagi nambah, zaman digital. Ya. Ini 3 ini jebakan hidup. Normalnya ada nomor 1, lo hidup di bumi. Beres. Lo hidup, lo bangun, lo nikmatin cahaya matahari, nikmatin suara burung. Wah, keren banget hari ini. Lo feel blissful, happy. Itu. Jika lo hidup di digital, maka lo butuh stimulasi agar lo ngerasa happy. Contoh, lo posting lo yang like banyak, lo happy. Posting lo nggak like banyak, lo nggak happy. Jadi semua tergantung postingan. Akhirnya hidup lo setiap hari yang ngelakuin adalah lo mikirin gimana caranya gue posting yang bagus, gue posting foto yang keren banget, yang cantik banget, gimana caranya gue bikin quotes yang keren yang nyampe di like banyak orang. Itu doang setiap hari kehidupan lo, itu terus apa gunanya lo hidup? Suatu saat orang akan mati, bukan? Lo mati dengan apa? Dengan postingan yang bagus. Lo hidup di bumi, bro. Hidup di bumi. Nikmatin bumi, nikmatin sekitar lo, orang-orang lewat, itu juga bagian dari bumi. Semua orang bagian dari bumi. Lo kasih dia cinta, dia kasih lo cinta balik. Lo akan ngerasa hidup real. Digital nggak real. Hidup di dalam rumah, which is sama suami lo, yang lo pikir cuman dia lagi, ngurus anak lagi, ambil nyuci lagi, bete. Hidup di bumi. Oke, sama satu lagi, jangan hidup di kepala lo. Hidup di kepala lo bagi untuk orang-orang yang anxiety, hidup di dalam kepala. Lo mikir nanti ke depan gue pingsan, nanti gue nggak bisa lakuin ini, gue mau kesini nanti pingsan di jalan, gue mau kesana nanti kalau kumat di jalan gimana. Lo hidup di dalam kepala. Lo keluar sana dari kepala lo lihat bumi, lo beneran datengin ke tempat tersebut. Apakah hal yang lo takutin terjadi? 90% nggak terjadi. Percaya sama gue. Karena dunia itu nggak seserem yang lo pikir. Selama lo hidup di kepala, lo akan sembuh dari anxiety. Lo hidup di luar sana, lihat angin, nikmatin cuaca, lo sembuh. Gue cuma pengen hidup, Rick, dan seneng-seneng. Gak ada masalah. Tapi kalau gue pengen hidup kayak dia, kayak artis ini, kayak artis itu masalah, bro. Itu masalah. Itu yang jadi masalah. Karena ada 3 ya, kayak body, mind, and soul kita. Jadi pikiran, jiwa, dan badan kita itu belum sefokus dia, gitu, atau berbeda dengan dia. Itu yang menjadi masalah jika lo pengen hidup seperti orang lain. Tapi kalau lo pengen hidup seperti gue ya begini, cara hidup gue ya begini, nggak akan ada masalah. Dan semua orang akan suka sama lo, semua orang akan tetap sayang sama lo. Masalahnya lo dari kecil lo ngelihat di TV, di majalah, di iklan, lo ngelihat bahwa orang yang seperti ini, orang yang punya banyak fans, orang yang banyak yang sayang sama dia. Oke, sama seperti otak kita nangkep cewek yang cantik adalah yang kurus mungkin. Atau kalau lo hidup di tahun 2000-an ada keluar kurus dan rambut panjang. Mungkin kalau di Indonesia yang kulitnya putih. Ya, kalau di Amerika yang kulitnya coklat. Tapi kalau di Indonesia biasanya kulitnya putih. Jadi kurus, rambut panjang, putih. Itu sebetulnya itu adalah info-info yang lo dapat dari masa kecil. Dari lo lahir, lo ngeliat TV, lo ngeliat apa segala macem. Begitu. Cuman begitu gede, kita ngelihat itu adalah sesuatu yang ideal. Jadi idealnya seperti itu. Kita mau seperti itu. Dan itu akan menjadi sebuah emosi. Kita kesel sama diri kita sendiri. Karena bagi yang kulitnya hitam, nggak bisa menjadi putih. Oke? Bagi yang rambutnya keriting, nggak bisa rambutnya panjang. Oke? Dan bagi yang gemuk, dia akan berusaha kurus sampai nyakitin dirinya, sampai nggak peduli. Untuk menjadi cantik. Padahal cantik itu adalah, balik lagi, apa yang kita lihat dari kecil. Contoh, jika gua
hidup di pedalaman Afrika misalnya, Papua misalnya, zaman dulu nggak ada TV. Semua cewek yang gue liat telanjang dadanya, bawahnya nggak, telanjang dadanya. Semua cewek yang gue liat telanjang. Semua cewek yang gue liat nggak pernah sampoan, rambutnya tegerai, ya, gedebek gitu. Dan yang gue tahu adalah yang cantiknya kayak begitu, ngerti kan? Karena gue nggak pernah nonton TV, gue nggak pernah nonton majalah, gue nggak tahu cantiknya apa. Gue bilang cantik kayak gini nih, ini cantiknya. Oke, gitu. Dan jika ada model TV yang luar biasa cantik, dia datang ke kampung gue di pedalaman, gue akan lihat dia cantik, gue ngeliat dia, ya aneh banget sih ini orang, udah putih, kurus, rambutnya panjang lagi, gitu, ngerti kan? Itu cuman info yang lo dapat. Jadi itu hanya info, sama seperti emosi juga info. Jika lo anggap emosi adalah info, nggak akan ada masalah. Tapi jika lo anggap emosi lo itu lebih besar daripada hidup lo, malah lo create suatu emosi yang gede, lebih gede daripada kreator. Maksudnya kreator tuh maksud gue Allah ya. Allah menciptakan bumi, semesta dan segala macamnya. Lo lihat emosi lo lebih gede dari ciptaan Tuhan, itu masalah. Gitu, bro. Ya. Jadi balik lagi, kita hidup ujungnya mati. Ya, lo cuma punya ilusi bahwa lo nggak akan mati selamanya. Apalagi yang muda-muda, berpikir gue masih muda, gue nggak akan mati, gue matinya nanti umur 60-an, ya kan? Padahal belum tentu, ya, belum tentu. Ini by the way ini untuk yang expert ya, bagi yang masih basic dengar kayak gini kumat nih gitu. Tapi bagi yang expert enggak. Nah, jika lo sadar bahwa gue hidup akan ada waktunya, bahwa dari awal gue lahir setengah jam di tangan suster, itu umur gue sudah berkurang setengah jam. Setuju kan? Ya kan? Di saat gue lahir, diambil sama suster, dibersihin badan gue dari darah-darah karena baru lahir. Hidup gue sudah berkurang setengah jam. Oke? Gue gak tahu umur lo berapa, tapi yang jelas umur lo sudah berkurang setengah jam di saat itu. Sekarang juga, lo nonton YouTube ini, lo nonton live IG ini, umur lo berkurang. Ngerti kan? Jadi jika lo sadar akan hal itu, maka lo akan hidup benar-benar nikmatin semua saat gitu loh. Semua saat adalah hal yang berguna bagi lo. Ngerti kan? Lo gak akan wasting hidup gitu, nggak ada. Dan banyak kan manusia punya ilusi bahwa dia hidup mortal gitu, yang gak mati-mati. Gitu ya, Arga Gantara. Semoga kebuka hatinya. Yang bikin stres itu apa? Handphone, informasi. Selama informasi ada di handphone dan TV, lu matiin aja handphone dan TV, beres. Ya, balik lagi, tadi gue udah jelasin, ada 4 dunia nih. Ya, lu di digital, kita hidup di bumi. Lu hidup di bumi, everything's fine. Lu hidup digital, semuanya menjadi gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen kayak dia, gue pengen. Lu hidup di rumah, kok laki gue begini gitu, kayak pandangan lo kayak di kotak rumah aja, yang lo lihat cuman anak, cucian, sama suami, udah stres lo, iya kan? Bangun pagi ngeliat suami, anak, cucian banyak, piring kotor banyak, sampah belum dibuang, stres lo. Ya, jadi lo lihat bumi. Nah, yang kedua yang parah ya, jika orang hidup di kepalanya, parah. Kalau orang hidup di kepala, biasanya dia mempunyai suatu ilusi of control. Jadi dia ngerasa gue bisa kontrol. Kayak gue dulu, gue hidup di kepala banget. Gue mempunyai ilusi bahwa gue bisa kontrol semuanya. Gue tahu output pekerjaan gue tahu output hidup gue bahkan tahu kapan gue bisa karir gue melesat, kapan gue naik, kapan gue bisa beli motor, kapan gue bisa beli mobil, kapan bisa beli rumah. Gue dapat illusion of control. Oke? Dan gue akan pede banget sama hal itu. Gila, gue pede banget padahal gue hidup di kepala ya. Gue pede banget gitu ya, sampai suatu saat anxiety datang, tok gitu ya. Ayo Rick, kayaknya lo mau mati. Dan gue gak bisa kontrol kematian. Gak bisa, men. Gue gak bisa kontrol kapan gue mati. Ini kalau gue mati besok gimana? Gue kontrolnya gimana? Wah, stres kan? Ini gue pecah langsung. Jas gitu ya, kayak boneka kaca gitu ya. Jatuh, prang, pecah, udah tuh, langsung. Udah ngeblank, udah saran tuh ngeblank. Oh, jadi selama ini gue rasa gue bisa kontrol, ternyata ada hal yang gue gak bisa kontrol ya. Oke. Dari situ gue belajar banyak, guys.
Jadi bagi semua orang yang kena anxiety, yang udah ngikutin cara aku, mungkin dia udah belajar sendiri cara menghandle anxiety. Pokoknya intinya gini, orang yang sudah kena anxiety, yang sudah mempelajari cara handle anxiety, cara mengontrol anxiety, gua menyebut lu semua adalah anxiety expert. Dah. Karena percaya sama gua, orang normal, mereka nggak tahu cara handle anxiety kayak lu. Bener dah. Di saat COVID gue ngeliat banget kakak ipar gue sendiri aja panic attack. Kakak ipar gue, dia tahu gue panic attack di rumah. Gue cerita rasanya gimana, ininya gimana, dan dia masih nggak gedet gitu. Dia kayak, oke, emang kayak gitu ada ya Rick. Masih gitu ya. Begitu dia kena COVID, dia malam-malam telepon gue, Rick, gue kayaknya panic attack. Kayaknya gue kayak lu deh. Gue kayak mau mati gini, gue nggak bisa tidur loh. Merinding semua di badan gue nih, kaki gue dingin. Gue kenapa ya? Ini COVID-nya naik atau gimana? Gue bilang tenang. Itu yang gue rasain dulu. Aduh, jadi apa ya, orang-orang yang cemas malah lari ke kita-kita ini loh. Karena kita-kita sudah bisa menghandle rasa cemas. Mereka belum, mereka nggak tahu caranya, kita ajarin. Gitu guys, jadi selamat bagi kamu yang sudah belajar cara mengontrol anxiety. Karena kamu disebut anxiety expert. Mantap. Roll up the hoodie, man. Roll 'em up, roll 'em up, roll up the hoodie, man. I need some up and spices so I can feel nice as the bees, cooling like a summer tree. Cause it's ICE and you know I gotta feel it. I score it and I ain't gotta steal it. So bring on the sex that's fat, and you know I love my ism and